Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryaji Praja. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 untuk membawakan tugas pada kerja kelompok kali ini dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun untuk beberapa anggota yang terlibat diantaranya ialah yang pertama ada Difta Ariangga Firdaus membawakan topik berupa konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dengan NIM 31012 3023 802. Lalu ada Desa Putra dengan topik Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat dengan NIM 31012 3023 765. Berpindah ke Ahmad Saiful Fatoni dengan topik berupa Mengapa Pancasila sebagai Sistem Filsafat dengan NIM 31012 3023 752. Lalu Brian Sani Oliver yang membawakan topik berupa Sumber Pancasila sebagai Sistem Filsafat dengan NIM 31012 3023 792. Lalu yang terakhir ialah saya sendiri dengan topik Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat dengan NIM 31012 3023 753. Kami dari kelompok 1 akan membawakan tugas pada kerja kelompok kali ini dengan tema Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila meluas dari dasar dan ideologi menjadi produk filsafat, memenuhi syarat sebagai sistem filsafat karena sila-silanya membentuk kesatuan yang koheren, menyeluruh, dan mendasar. Selain itu, sila-sila Pancasila bersifat spekulatif, menggali makna dan tujuan hidup, serta tatanan sosial, politik, ideal bagi masyarakat Indonesia. Sila-sila tersebut memiliki keterkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sesuai dengan semangat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi terminologi Pancasila. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Terminologi Pancasila adalah konsep lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno. Ciri berpikir kefilsafatan dalam Pancasila. Yang pertama yaitu koheren. Sila-sila dalam Pancasila membentuk kesatuan yang bulat dan utuh, saling melengkapi dan mendukung. Yang kedua, menyeluruh. Pancasila merupakan pandangan hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu mendasar. Pancasila adalah dasar fundamental bagi kebijakan dan tindakan pemerintah serta masyarakat. Yang keempat, yaitu spekulatif. Pancasila menggali makna dan tujuan hidup serta tatanan sosial politik yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Pancasila mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa dan terbentuknya sistem filsafat ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan dan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki akar nilai dan jati diri budaya bangsa Indonesia sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Filsafat memainkan peran penting dalam setiap peradaban. Filsafat membantu manusia memahami diri kita sendiri sebagai manusia. Dalam filsafat, kita dipaksa untuk mempertanyakan nilai-nilai yang kita anut, kepercayaan-kepercayaan yang kita miliki, dan cara-cara kita dalam memandang dunia. Filsafat juga memiliki peran yang penting dalam membantu kita memahami diri kita sendiri sebagai manusia.
Dan yang ketiga, makna dari filsafat Pancasila itu apa? Oke, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap percaya dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila bisa digolongkan sebagai filsafat praktis, yang artinya filosofi Pancasila bukan hanya mengandung pemikiran fundamental, tapi juga digunakan untuk membimbing cara hidup masyarakat Indonesia. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat negara? Karena nilai-nilai Pancasila mencerminkan aspirasi dan masa depan bangsa Indonesia. Dan ada 3 landasan di dalamnya. Yang pertama itu adalah landasan historis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga itu adalah landasan kultural. Dan saya juga akan memberikan 3 contohnya. Yang pertama itu adalah negara menjamin kebebasan beragama untuk setiap warganya dan bersikap toleransi antarumat beragama. Yang kedua itu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Yang ketiga itu adalah melakukan pembangunan infrastruktur ke daerah terpencil dan memberikan kebijakan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat tergambar dari pembahasan sila-sila. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah masyarakat Indonesia. Kemudian, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat terlihat dari pandangan hidup atau kearifan lokal dalam bentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang akademis. Kemudian, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat pada awalnya merupakan konsensus penduduk, konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Itu saja pengertian dari sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai materi terakhir serta penutup, saya akan membawakan topik berupa Sebagai penutupan, saya akan membawakan materi berupa dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, untuk Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamikanya yang pertama pada masa era pemerintahan Bapak Soekarno. Pada masa itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sebutan ataupun istilah berupa filosofis Grandslok, di mana filosofis Grandslok ini berupa dasar kerohanian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Lalu, berpindah ke Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika keduanya pada masa era pemerintahan Bapak Soeharto. Pada masa itu, Pancasila sebagai sistem filsafat lebih dibuat praktis dan namanya pun kini berubah menjadi Weltanschauung, di mana Weltanschauung tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran serta kebijaksanaan, namun juga digunakan untuk pedoman hidup, bermasyarakat serta bernegara. Lalu yang ketiga, dinamikanya ialah yang diungkapkan oleh Bapak B.J. Habibie. Pada masa itu, beliau mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat akan dibawa ke wacana akademik untuk mempercerdaskan dan untuk membawa masyarakat Indonesia yang lebih maju dan berakal. Lalu, untuk tantangan yang ada pada Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama ialah adanya paham kapitalisme, di mana paham kapitalisme ini merupakan sebuah ajaran ataupun aliran di mana kepentingan seorang individu ataupun kepentingan seorang pribadi itu lebih tinggi dibandingkan kepentingan apapun lainnya, entah itu kepentingan keluarga, pemerintahan, masyarakat, dan lain-lain. Itu adalah sampingan, dan yang paling tinggi adalah kepentingan atas pribadi ataupun individu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah adanya ajaran komunisme, di mana ajaran komunisme ini merupakan keterbalikan dari ajaran kapitalisme, di mana sebuah kepemilikan modal, aset, ataupun barang berharga dan lain-lainnya yang dimiliki oleh seorang individu akan diambil oleh pemerintahan lalu akan dibagikan rata kepada rakyatnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir. Langsung saja saya bawa ke penutup. Untuk tugas kerja kelompok kali ini, saya mewakili teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.